Bayangkan sebuah negara dijadikan properti pribadi oleh satu orang saja dan jutaan orang mati karenanya. Gila, ini benar-benar terjadi. Di video ini kita akan bahas salah satu bentuk kolonialisme paling brutal yang pernah ada dalam sejarah manusia. Cocok untuk Anda yang ingin tahu sisi gelap sejarah yang jarang diajarkan di sekolah. Pada abad ke-19, Afrika menjadi rebutan negara-negara Eropa dalam apa yang disebut Scramble for Africa, yaitu perebutan wilayah yang dilakukan tanpa mengindahkan penduduk lokal. Namun, ada satu wilayah yang nasibnya lebih buruk dari yang lain, yaitu Kongo. Tapi yang membuat kasus ini unik adalah satu hal, Kongo bukan dijajah oleh negara, melainkan satu orang, yaitu Raja Leopold II dari Belgia. Ya, dia menguasai wilayah sebesar 2 kali luas negara Prancis sebagai properti pribadinya, bukan milik Belgia, bukan koloni resmi, tapi milik pribadi. Dan kita akan lihat bagaimana keserakahan dan ambisi satu orang bisa menyebabkan penderitaan puluhan juta orang. Tapi sebelum lanjut, ada bocoran sedikit atau satu fakta yang sering disembunyikan sejarah. Fakta ini akan membuka bagaimana dunia menutup mata pada tragedi ini. Kita akan bahas itu di akhir video nanti. Leopold II adalah raja dari Belgia, tapi ia merasa negaranya terlalu kecil untuk kerajaannya. Ia tak punya koloni seperti Inggris atau Prancis. Maka dengan dalih misi kemanusiaan dan agama, ia membentuk organisasi fiktif bernama International Africa Association dan meyakinkan dunia bahwa tujuannya adalah menyebar peradaban. Padahal niat aslinya sederhana, yaitu eksploitasi, terutama karet, komoditas yang saat itu sangat berharga karena revolusi industri. Penduduk lokal dipaksa bekerja dengan sistem yang kejam, yaitu kuota karet harus dipenuhi atau hukuman fisik, tangan dipotong, keluarga disandra, dan desa dibakar. Bayangkan Anda tinggal di pedalaman, tak paham bahasa penjajah, lalu tiba-tiba dipaksa menyadap karet, dan jika gagal anak Anda dibunuh. Tidak percaya? Kita akan bahas itu di akhir video nanti. Salah satu tokoh penting dalam membuka kebrutalan ini adalah Edmund de Morel, seorang jurnalis yang menemukan kejanggalan dalam perdagangan Kongo. Tidak ada barang dagangan keluar dari Belgia selain senjata, tapi masuknya karet dan gading luar biasa banyak. Lebih dari itu, seorang misionaris bernama Gerard Washington Williams adalah yang pertama menyebut sebagai crime against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan. Foto-foto yang selamat dari masa itu menunjukkan anak kecil tanpa tangan, desa dibakar, dan tumbuh bergelimpangan. Inilah bukti kolonialisme tidak hanya soal penjajahan politik, tapi juga penjajahan kemanusiaan. Setelah tekanan internasional yang besar, akhirnya pada tahun 1908 Kongo diserahkan ke negara Belgia, bukan lagi milik pribadi Leopold. Tapi jangan kira semuanya berubah, eksploitasi tetap terjadi, hanya saja lebih resmi karena sekarang dijalankan oleh negara. Selama era kolonial Belgia, pendidikan sangat dibatasi. Bayangkan pada tahun 1950-an, hanya segelintir orang Kongo yang memiliki pendidikan setara SMA, dan inilah yang disembunyikan oleh negara barat. Tahukah Anda, banyak perusahaan Eropa modern yang tumbuh dari keuntungan karet dan gading Kongo? Beberapa di antaranya bahkan masih eksis hingga hari ini dan tidak pernah secara resmi meminta maaf. Dunia maju sebagian karena penderitaan mereka. Setelah ratusan tahun mengalami penindasan, Kongo akhirnya mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1960. Namun, kisahnya ini bukanlah akhir dari penderitaan mereka, malah itulah awal dari babak baru yang lebih penuh perjuangan. Pada tanggal 30 Juni 1960, Patrice Lumumba, seorang pemimpin yang berani dan karismatik, berdiri di hadapan rakyat Kongo, mengumumkan kemerdekaan mereka dengan penuh semangat. Sorak kemerdekaan ini adalah milik kita semua. Namun, meskipun mereka mendapatkan kebebasan, dampak dari ratusan tahun kolonialisme sangat terasa. Kongo tidak punya cukup sumber daya manusia yang terlatih karena selama masa penjajahan, pendidikan dibatasi untuk rakyat biasa. Hanya segelintir elit yang menerima pendidikan, sementara sebagian besar rakyat hanya dipersiapkan untuk bekerja di ladang atau di pabrik kolonial. Keterampilan manajerial dan teknis yang diperlukan untuk mengelola negara modern hampir tidak ada. Lumumba berjuang keras
untuk membangun negara yang baru dan merdeka. Namun ia menghadapi banyak tantangan. Di tengah upaya membangun pemerintahan yang adil, ia segera menghadapi perpecahan internal dan eksternal yang serius. Kongres yang dimaksudkan untuk merajut persatuan malah justru membuka luka lama. Banyak wilayah Kongo menuntut kemerdekaan lebih cepat, sementara Belgia dan negara-negara barat lainnya terus mencampuri urusan dalam negeri Kongo, mencegah kebebasan sejati. Namun, yang paling menakutkan adalah konflik bersenjata yang terjadi di timur dan selatan Kongo yang dikenal sebagai krisis Katanga. Wilayah Katanga yang kaya akan sumber daya alam memisahkan diri dari Kongo dengan dukungan dari Belgia dan kekuatan asing lainnya. Lumumba mengerahkan pasukan untuk mempertahankan integritas negara, tetapi pada saat yang sama pasukan PBB juga terlihat dalam upaya menstabilkan negara ini. Di tengah semua kerusuhan ini, keterlibatan CIA tidak dapat diabaikan. Pada akhirnya, pada 17 Januari 1961, Patrice Lumumba ditemukan mati, yaitu disebut-sebut dibunuh oleh pihak-pihak yang menganggapnya sebagai ancaman bagi kepentingan Barat. Namun perjuangan Lumumba tidak sia-sia. Kematian Lumumba ini justru memicu lebih banyak perlawanan. Bahkan seorang generasi muda Kongo mulai bangkit dan bersatu untuk meraih kemerdekaan sejati, yaitu bukan hanya simbolis, tapi kemerdekaan dalam arti kesungguhan. Mereka melawan kesepakatan dagang yang kemiskinan mereka, melawan para diktator yang impor, dan melawan dunia yang enggan memberi mereka kesempatan sejati untuk merdeka. Setelah Lumumba, Mobutu Sese Seko naik ke tampuk kekuasaan. Dengan bantuan negara-negara barat, ia menjadi diktator yang dikenal dengan kepemimpinan yang otoriter dan korupsi. Meskipun ia menjanjikan stabilitas, kenyataannya adalah bahwa Kongo masih berada di bawah bayang-bayangan kolonialisme, meskipun mereka sudah merdeka secara formal. Bayangkan sebuah negara yang dibangun di atas penderitaan dan pertumbuhan darah yang kemudian bangkit dari reruntuhannya. Kemerdekaan mereka bukan hanya kemenangan politik, tapi juga kemenangan jiwa. Meskipun mereka tidak pernah benar-benar lepas dari cengkraman masa lalu, mereka tidak akan pernah berhenti berjuang untuk masa depan. Pada akhirnya, perjuangan Kongo adalah pelajaran penting bagi kita semua, yaitu bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya tentang pengakuan dari luar, tetapi juga tentang membangun negara yang adil, berdaulat, dan dihargai oleh semua orang. Kongo terus mengingatkan kita bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang diperjuangkan dengan darah, air mata, dan harapan. Kolonialisme bukan sekedar penjajahan fisik, ia juga menghancurkan jiwa, sejarah, dan harapan masa depan. Kongo adalah bukti nyata bahwa keserakahan satu orang bisa mengutuk jutaan ke dalam penderitaan. Kita tidak bisa memilih sejarah, tapi kita bisa memilih untuk tidak mengulangnya. Jika ada kekeliruan dan penyampaian data atau fakta, saya mohon maaf dan terbuka untuk diskusi di kolom komentar. Jika konten ini seperti menurut Anda penting untuk dibagikan, jangan lupa untuk subscribe dan terima kasih.